Teman-teman, tahukah Anda salah satu penyakit di dunia ini yang paling banyak diturunkan? Ya, thalassemia. Saya Dr. Yeti Mufitanensi, spesialis anak konsultan penyakit darah dan kanker pada anak, akan menjelaskan mengenai thalassemia dan bagaimana deteksi dininya. Thalassemia adalah penyakit kelainan darah bawaan yang menyebabkan rantai globin yang merupakan bagian dari hemoglobin tidak terbentuk dengan baik, sehingga kadar hemoglobin anak akan rendah. Hemoglobin berfungsi membawa oksigen ke seluruh jaringan dan seluruh organ, sehingga pada thalassemia anak akan pucat, lelah, dan sering membutuhkan transfusi berulang pada kasus yang berat. Thalassemia diwariskan secara autosomal resesif. Jika kedua orang tua pembawa sifat atau karier, maka 25% anak akan lahir dengan thalassemia mayor, 50% anak akan menjadi pembawa sifat, dan 25% anak sehat. Beberapa kasus juga akan muncul akibat mutasi spontan, jadi tidak ada riwayat dalam keluarganya. Populasi pembawa sifat thalassemia di dunia sekitar 7%. Jadi sekitar 300.000 sampai 500.000 bayi lahir dengan thalassemia mayor setiap tahunnya. Di Indonesia, 5-10% populasi adalah pembawa sifat, sehingga diperkirakan 2.500 bayi lahir dengan thalassemia mayor setiap tahun di Indonesia. Angka yang sangat besar, bukan? Padahal thalassemia bisa dikenali sejak dini loh. Bagaimana caranya? 1. Screening pranikah. Jadi untuk melihat apakah kedua calon pasangan membawa sifat. Kedua, dengan screening keluarga bila pada keluarga tersebut ada riwayat thalassemia. Yang ketiga, dapat dilakukan tes sederhana, tes darah sederhana pada bayi atau anak yang sering mengalami pucat. Langkah-langkah tersebut di atas dapat mencegah lahirnya seorang anak dengan thalassemia mayor atau yang berat. Tanda awal thalassemia sebenarnya dapat muncul pada usia yang sangat dini, yakni sejak usia 6 bulan. Misalnya anak dapat ditemukan pucat yang menetap, tidak baik dengan pemberian zat besi. Anak juga mudah lelah dan kurang aktif, pertumbuhannya terlambat, dan perut sekali-kali membesar karena adanya pembesaran limpa dan hati. Pemeriksaan laboratorium menjadi kunci. Jika menemukan sel darah merah yang bentuknya kecil dan pucat atau mikrositik hipokromik, kemudian anemia yang tidak respon dengan zat besi, juga pemeriksaan Hb elektroporesis menunjukkan peningkatan HbA2 dan HbF, maka ini adalah cara untuk mengenali thalassemia secara dini. Jadi kita harus mencurigai seorang anak dengan thalassemia apabila anak sering pucat, anemia yang berulang, tidak membaik dengan pemberian penambah darah, atau keluarga mempunyai riwayat pembawa sifat ataupun thalassemia. Thalassemia memang tidak dapat kita sembuhkan, tapi kita dapat mengendalikan tumbuh kembang anak dengan optimal dengan cara memberikan transfusi yang teratur dan memberikan zat pengikat besi. Deteksi dini melalui screening dan pemeriksaan lab serta mengenali tanda awal sangat penting untuk menyelamatkan masa depan seorang anak dengan thalassemia.